Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Putri dari kelas 6CC dengan NIM 062330701446. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum konfigurasi keamanan jaringan lokal, di mana saya melakukan konfigurasi beberapa perangkat jaringan seperti router, server, dan klien, serta menerapkan layanan seperti DHCP, DNS, web server, dan juga keamanan menggunakan radio server. Topologi yang digunakan terdiri dari dua router, yaitu router A dan router B, yang saling terhubung menggunakan jaringan serial. Kemudian terdapat beberapa network, yaitu network lokal, network server, dan network wireless. Setiap network memiliki IP address yang berbeda untuk memudahkan manajemen dan pengujian koneksi. Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi pada router A, yaitu dengan masuk ke mode privilege dengan perintah enable, lalu masuk ke mode konfigurasi dengan configure terminal. Kemudian saya ubah hostname menjadi router A. Selanjutnya, konfigurasi interface Gigabit Internet 0/0 dengan IP address 192.168.1.1 dan subnet max 255.255.255.0, lalu aktifkan dengan no shutdown. Kemudian konfigurasikan interface serial 0/0/0 dengan IP address 10.10.10.1 dengan subnet max 255.255.255.252. Lalu aktifkan juga. Setelah itu, saya mengaktifkan routing dinamis menggunakan RIP versi 2 dan memasukkan network 192.168.1.0 serta 10.10.10.0 agar router dapat saling bertukar informasi routing. Selanjutnya, konfigurasi dilakukan pada router B dengan langkah yang sama, yaitu masuk ke mode konfigurasi dan mengubah hostname menjadi router B. Kemudian, saya melakukan konfigurasi beberapa interface, yaitu Gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP address 192.168.193.1 dan serial 0/1/0 dengan IP 10.10.10.2 dan terakhir yaitu Gigabit Ethernet 0/0/1 dengan IP 172.16.16.1. Semua interface diaktifkan dengan perintah no shutdown. Setelah itu, saya juga mengaktifkan RIP versi 2 dan menambahkan network 192.168.193.0, kemudian 172.16.16.0 dan 10.10.10.0.
Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi IP address untuk seluruh node yang dimulai pada laptop 0 dengan mengisi static dengan IP address, subnet mask, dan default gateway seperti yang ada pada video. Selanjutnya masuk ke konfigurasi server. Pertama adalah DNS server, di mana saya mengaktifkan layanan DNS untuk menerjemahkan domain menjadi IP address. Kemudian web server, saya aktifkan layanan HTTP agar klien bisa mengakses halaman web. Setelah itu, konfigurasi radio server yang digunakan untuk autentikasi user, dan saya juga menambahkan client network serta username dan password pengguna. Dan pada radio server juga saya aktifkan layanan DHCP server. Tujuannya agar klien tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual. Dengan DHCP, klien akan otomatis mendapatkan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS.
Kemudian kita berikan akses helper di router untuk merelaykan DHCP IP yang didistribusikan oleh server ke pengguna. Jika sudah, selanjutnya lakukan konfigurasi DHCP relay di router B dengan masuk ke interface yang mengarah ke network user, kemudian tambahkan perintah IP helper address dengan IP dari DHCP server. Fungsi dari helper ini adalah untuk meneruskan request DHCP dari klien ke server yang berada di network yang berbeda. Setelah konfigurasi selesai, saya melakukan pengujian pada klien, dan klien berhasil mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Kemudian, saya melakukan ping ke seluruh node untuk memastikan semua perangkat saling terhubung dengan baik. Dan untuk keamanan jaringan wireless, saya menggunakan WPA Enterprise atau WPA2 Enterprise. Dengan metode ini, setiap user harus login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar di radio server. Langkahnya adalah user memasukkan username dan password terlebih dahulu, kemudian mengubah IP menjadi DHCP agar mendapatkan konfigurasi otomatis, di mana Internet Ethernet menuju ke network lokal, IP dan gateway menuju network user lokal, DNS menuju IP server DNS. Untuk IP user pengguna wireless menggunakan IP yang berbeda dengan network lainnya. Setelah itu, seluruh frekuensi diaktifkan untuk mendukung device pengguna. Di seluruh frekuensi, kita gunakan security mode-nya ke WPA Enterprise atau WPA2 Enterprise agar pengguna masuk ke jaringan menggunakan username dan password yang ada di radio server. Tahapan ini dilakukan dengan cara memasukkan dulu username password, kemudian ubah konfigurasi IP dari statik ke DHCP. Jika setelah semua konfigurasi telah dilakukan, maka kembali lakukan pengujian dan seluruh jaringan berjalan dengan baik. Setelah
Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, tahap terakhir adalah melakukan pengujian kembali untuk memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan sudah terhubung dengan baik. Dan dikarenakan jaringan lokal yang masih belum bisa terhubung ke server, di sini kita akan membuat konfigurasi ACL atau Access Control List yang bertujuan agar kita bisa mengatur akses jaringan dan tidak semua device bisa terhubung langsung ke server.